Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Teresia Triwahyuni. Saya guru SMA Tarsisius Weta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata dalam kegiatan calon guru penggerak modul 1.4 A 1.9 tentang budaya positif. Dalam kegiatan calon guru penggerak, perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Nur Saudah, SPD, MPD, dan pengajar praktik saya Ibu Hendriani, MPD. Berikut ini akan saya sampaikan tentang rancangan tindakan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah latar belakang. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah, diperlukan penciptaan keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, menumbuhkan motivasi internal berperilaku disiplin dalam diri siswa. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tolak ukur tercapainya kegiatan tersebut adalah siswa memiliki motivasi berperilaku disiplin dan bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kedua, siswa menerapkan nilai-nilai kebajikan sehingga pembelajaran yang dilakukan menyenangkan dan menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, dalam pembelajaran timbul hubungan harmonis antara guru dan murid. Ini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah refleksi. Langkah-langkah dalam perencanaan. Yang pertama, membuat perancangan tindakan kegiatan aksi nyata. Yang kedua, menyampaikan rencana dan meminta izin kepada kepala sekolah. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan mengumpulkan guru untuk mengenalkan pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, mempersiapkan hal yang berhubungan dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Dan terakhir, memantau, mengevaluasi, dan merefleksi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Untuk kegiatan ini tentu saja saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, dukungan dari semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan, tenaga pendidik, dan siswa. Yang kedua, dukungan dari keluarga dan orang tua siswa. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana dalam menjalankan disiplin positif atau keyakinan kelas. Berikut ini adalah tindakan langkah nyata yang saya lakukan dalam menyebarkan pemahaman dan pengenalan budaya positif. Jadi Pak Yan, ini saya akan membicarakan untuk CGP, yaitu akan program untuk aksi nyata saya, Pak. Proyek? Iya, jadi saya akan mencoba untuk membicarakan tentang budaya positif. Nah, budaya positif apa saja nanti yang akan
kita perbaiki, kita kembangkan lagi di sekolah kita. Seperti itu, menyangkut perilaku baik untuk anak-anak. Benar Pak Ian. Kegiatan karakter pelajar Pancasila. Iya, sesuai dengan yang baru saya pelajari sebagai calon guru pendidik. Oh ya, tapi nanti perlu diinventarisir Bu Yuni. Iya. Bapak Ibu Guru SMA Tarsius Vireta, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu pada siang hari ini di tengah kesibukan kita berkumpul di tempat ini guna acara pokok kita yaitu sosialisasi budaya positif. Yang kami hormati Bapak Yanuaril Suharjo SPD selaku Kepala SMA Tarsius Vireta. Yang kami hormati Ibu Teresia Triwahyuni selaku Wakil Kepala Bagian Kesiswaan dan sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Veronica Fani MPD selaku Wakil Kepala Bagian Kurikulum dan Bapak Ibu Guru SMA Tarsius Vireta tim kerja yang kami hormati. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Acara kita awali dengan pembukaan, kemudian acara berikutnya yaitu acara inti sosialisasi budaya positif. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan setelah itu rangkaian acara akan kita tutup. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini yaitu sosialisasi budaya positif, maka marilah bersama-sama kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Kita mengucap syukur atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita untuk menggali ilmu terkait sosialisasi budaya positif. Kita awali dengan doa yang akan saya pimpin sendiri. Mari kita menyiapkan hati dan mengambil sikap untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala limpahan kasih yang telah Kau berikan kepada kami dari pagi hingga siang hari ini. Teristimewa kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini, di mana kami telah mengumpulkan di tempat ini guna kami mendapatkan sosialisasi budaya positif, terutama di lingkungan sekolah kami. Berkatilah kami satu persatu, hadirlah bersama kami, sehingga acara yang kami rancang dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Berkatilah pula kami, sehingga kami dapat mengimplementasikan nilai-nilai budaya positif di persekolahan kami, sehingga lingkungan pergaulan di sekolah kami merupakan lingkungan yang dapat menimbulkan karakter-karakter yang positif kepada anak didik yang telah Kau percayakan kepada kami. Segala rencana kami, terutama kegiatan kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sebab kami percaya akan jadi rancangan-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita masuk pada acara inti kita, yaitu acara kedua, sosialisasi budaya positif, yang akan disampaikan oleh narasumber utama kita, yaitu Ibu Teresia Triwahyuni selaku Wakil Kepala Bagian Kesiswaan. Kepada Ibu Teresia Triwahyuni kami persilakan. Terima kasih Bu Teres atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini yang pertama saya mengucapkan puji syukur karena kita bisa berkumpul di sini untuk
melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu, kegiatan untuk hari ini terkait dengan kegiatan calon guru penggerak yang saya ikuti. Jadi dalam kegiatan calon guru penggerak, salah satu yang harus kita laksanakan adalah membuat sebuah aksi nyata. Nah, aksi nyata salah satunya yang kita sosialisasikan hari ini yaitu modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu nanti akan saya ajak bersama-sama untuk mencermati apakah budaya positif itu sudah diterapkan dalam sekolah kita. Hal ini juga terkait dengan perkembangan yang ada pada saat ini bahwa kurikulum yang kita gunakan pada saat ini adalah kurikulum merdeka. Jadi kita akan mencoba bersama-sama untuk mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu akan langsung segera kita mulai. Untuk sosialisasi, yang pertama Bapak Ibu kita akan berbicara tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif. Sebenarnya kita sudah biasa bekerja dengan hal-hal yang bersifat positif karena kita di sekolah selalu mengutamakan hal yang positif. Nah, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter siswa. Jadi harapannya dari budaya positif yang ada di sekolah kita akhirnya mampu mengembangkan karakter murid. Apa saja? Ada nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Harapannya adalah bahwa siswa bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Berikutnya, lanjut. Nah, untuk mengembangkan budaya positif ini ada beberapa hal Bapak Ibu yang akan kita bicarakan di sini. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas dan ketiga restitusi. Nah, di sini nanti ada beberapa hal baru yang akan kita bicarakan. Apakah itu baru atau tidak nanti kita lihat bersama-sama. Sekarang kita akan menuju pada bagian yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Adalah paradigma belajar pada saat ini dikatakan bahwa yang paling baik belajar itu berdiferensiasi. Artinya di sini bahwa pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid atau siswa. Guru mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan siswa karena setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Apakah hal ini yang bisa kita nanti akan kita bicarakan lanjut. Nah, pada Jumat ini mungkin bagi kita hal yang biasa, tapi di sini harapannya adalah profil yang kita wujudkan nanti adalah sesuai dengan yang kita kembangkan saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila yang bertuhan, bertakwa, berdoa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, berkarakteristis, kemudian berkebinekaan global dan bergotong royong. Itulah harapannya karakter yang saat ini kita kembangkan bersama-sama. Berikutnya adalah tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin
sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering berbicara disiplin itu harus mau ini, harus mau itu. Nah, akhirnya yang didapatkan mungkin untuk siswa kita adalah ketidaknyamanan karena harus ini, harus itu, tetapi tidak diambil dari dasar hati anak-anak kita. Dalam hal ini wajar diantara sebagai bapak kita dan kemudian dosen sebagai pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia atau kebajikan yang dianut seseorang. Jadi di sini harapannya adalah lebih pada kontrol diri masing-masing. Misalnya boleh kita selalu kontrol diri masing-masing. Berikutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan motivasinya itu dari luar karena ada kata tertib atau dari orang lain, tapi dari dalam diri sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi intrinsik atau dari dalam diri ini akan berdampak jangka panjang dan harapannya tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi intinya bahwa di sini dengan disiplin positif itu karena muncul dari dalam diri bukan karena orang lain, maka harapannya bisa jangkanya lebih panjang. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan bagian yang ketiga, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ian Wilson dalam bukunya menyatakan ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan sesuatu hanya karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia akan melakukan sesuatu kalau dapat imbalan. Kalau tidak, bisa dilaksanakan dan apa. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini ada 2 motivasi setiap orang melakukan sebuah kegiatan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas pada sekolah, yang mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Jadi kita perlu meninjau tindakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada tentunya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini biasa yang kita lakukan apalagi dalam praktek ya, sebenarnya apa? Ini apa? Tapi akhirnya ini bukan menjadi sebuah hukuman. Kalau kata praktek, di situ hukuman bersifat tidak tercela atau tiba-tiba. Kemudian disiplin dalam konsekuensi. Yang pertama tadi adalah hukuman, yang kedua konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati tentunya untuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau kemudian sudah mengetahui sebelumnya. Nah, konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi di sini lebih mengacu pada tata tertib. Sikap guru di sini senantiasa memonitor siswa. Murid mengalami ketidaknyamanan dalam waktu sementara. Karena di sini semuanya kontrol. Kontrolnya tadi tidak dikatakan kontrol dari dalam diri sendiri, tapi kontrol di sini adalah online yang pertama hukuman dan adalah konsekuensi. Berikutnya, mengatur jangka panjang dan jangka pendek.
Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Penghargaan itu efektif, jangka waktunya pendek. Berikutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Kalau tidak diberi penghargaan, tidak mau melakukan sesuatu. Berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Intinya acuannya adalah penghargaan. Jadi apakah tindakan kita itu baik atau tidak? Tidak sampai di situ. Nah, biasanya kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita, langsung memaafkan. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Misalnya ada anak yang terlambat, langsung mungkin ada tidak ditanya dan seterusnya, langsung mungkin diberikan sanksi. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahannya daripada mengembalikan harga dari mereka. Jadi kadang-kadang siswa itu ketika melakukan kesalahan bukan jadi merasa semakin bersalah, namanya adalah bisa mengembalikan harga diri. Kemudian membuat kondisi menjadi pas, menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi enak. Nah, di sini sebagai sekolah dulu, kita melihat Anda atau melihat kita bersama Bapak Ibu melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Kita lihat satu persatu. Menunjuk kesalahannya dan meminta yang melihat kesalahannya. Kemudian berikutnya, apakah mengatakan kamu seharusnya tahu bahwa bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid tersebut atas kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, kata mengkritik dan mendiamkannya. Kalau kita melakukan semacam itu, mungkin akan membuat murid kita menjadi anak yang gagal. Harapan kita, anak yang kita bimbing di sini bukan menjadi anak yang gagal, tetapi anak yang berhasil. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi akan bisa membuat anak-anak kita bukan menjadi anak yang berhasil, tetapi menjadi anak kita anak yang gagal. Nah, satu dalam diri ini ya, diperkenalkan dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Mungkin ini agak baru bagi kita Bapak Ibu, yaitu restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak memberikan hukuman seperti tadi, tapi kita mencoba memberikan sebuah restitusi. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu yang membedakan dengan program disiplin yang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri
Kemudian mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakannya. Berikutnya, merupakan cara yang paling baik dalam mengeksekusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi tidak mengatakan itu juga terlambat misalnya, atau itu begini kok begitu, tetapi tidak seperti itu. Harapannya adalah mengomentari diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan, apakah yang saya lakukan itu tepat atau tidak. Jadi lebih pada unsur intrinsik dari dalam diri sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, kita bicarakan tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia sama mempunyai 5 kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, satu saja. Nah, 5 kebutuhan di sini meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima orang lain, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ketika anak-anak kita mungkin melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhannya. Mungkin bisa kita cek pada diri kita juga, atau kita bisa lihat anak-anak kita, mengapa di kelas berkurang begini, mengapa yang itu begitu. Biasanya karena salah satu kebutuhan mendasar mereka di sini tidak terpenuhi. Ada anak yang mungkin setiap kita mengajar itu, saya pernah menemukan selalu dia nempel sama terus. Mungkin di sini dia mempunyai salah satu kebutuhan, yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Mungkin tidak didapatkan di luar, tapi didapatkan di sini. Mungkin bisa seperti itu. Ada juga yang selama di kelas maunya mengajak muat di kelas terus. Teman-teman sampai-sampai nanti satu kelas tidak jadi belajar kalau seperti itu. Diajak untuk guyon bahasa Jawanya. Nah, ada kemungkinan di rumah tidak pernah ada rasa untuk bersama-sama meraih sebuah kesenangan. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin siswa kita atau mungkin diri kita juga ada yang pelanggar peraturan atau nilai-nilai, kemungkinannya adalah bahwa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Berikutnya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, nah, kemungkinannya adalah akan melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemungkinannya seperti itu. Berikutnya kita akan bicarakan tentang posisi restitusi. Nah, untuk posisi kontrol restitusi ini kita akan bicarakan 5 posisi kontrol. Kita lihat bersama-sama dalam daftar berikut di Bapak Ibu. Nah, ini ada identifikasi untuk murid kita tadi adalah identifikasi gagal dan identifikasi berhasil atau sukses. Kita lihat bersama-sama bagaimana posisi kita sebagai seorang guru. Apakah kita sebagai guru yang penghukum atau membuat orang merasa bersalah, atau
memposisikan murid kita itu sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Sebagai contoh, yang pertama, guru berbuat, misalnya sebagai penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu merupakan tindakan kita sebagai penghukum. Namanya membuat orang merasa bersalah, ceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian memposisikan siswa sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kita mendukung mereka dengan memberikan alasan-alasan. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa yang sudah dilakukan, kesalahannya seberapa. Kemudian sebagai manajer, mengajukan pertanyaan. Apa yang dikatakan guru misalnya sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Tapi kadang-kadang mungkin kita lakukan ya. Membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Sebagai teman, lakukan itu bapak ibu yang terbaik. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu dihasilkan. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Sanksinya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu sebagai pemantau. Kalau kita sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasil kita bicarakan tentang hasil. Berikutnya hasilnya sebagai penghukum. Tanya lagi, Pak. Ke depan lagi. Ya, masih di situ, Pak. Kita lihat hasilnya. Hasil kalau kita menghukum, maka menjadi seorang anak yang memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau kita dengan memposisikan membuat orang merasa bersalah, posisinya akan yang hasilnya adalah menyangkal, bisa menyangkal, berbohong, menyembunyikan sesuatu. Berikutnya, hasilnya kalau kita memposisikan sebagai teman, maka siswa kita akan terbantu pada kita. Kalau ditinggal ya sudah, akan kembali lagi pada hal yang mungkin kurang positif yang dilakukan. Kemudian hasil kalau kita menjadi pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Jika tidak kita awasi, maka kelakuannya akan kembali pada hal yang sama. Kemudian yang terakhir adalah manajer, menguatkan watak atau karakter. Nah, kira-kira kalau kita di lapangan yang sering kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Apakah 1, 2, 3, 4 atau 5 menghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer? Kira-kira bagaimana Pak Ani? 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Sandra? Ya, kadang-kadang 1 yang berarti bervariasi gitu ya misalnya. Nah, harapannya kita akan menuju pada bukan identitas gagal, Bapak Ibu.
harapannya adalah kita akan memberikan pada anak mencapai sebuah identitas berhasil atau sukses. Maka yang menjadi pilihan mungkin secara bergantian di sini adalah perilaku kontrol positif, kontrol dirinya yaitu pada teman, pemantau, manajer. Ini kita kombinasikan. Jadi kalau di sana perilaku kontrol negatif, pembunuh, membuat orang bersalah, harapannya ini tidak terjadi lagi untuk siswa-siswa kita, anak-anak kita. Tidak memberikan hukuman atau membuat siswa merasa bersalah. Itu harapannya. Berikutnya, ya, Bapak Ibu, untuk yang keenam kita akan bicarakan tentang keyakinan kelas. Kalau kita tadi bicarakan tentang bagaimana posisi kita dengan anak-anak kita, di dalam keyakinan kelas ini yang sering kita bicarakan untuk di sekolah kita adalah bahwa kita sebenarnya sudah memiliki keyakinan bersama yang sering kita sebut dengan 7 nilai-nilai GPHK. Nah, ini biasanya yang kita menggunakan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, nilai-nilai ini sebagai suatu keyakinan. Nah, harapannya di kelas juga mempunyai sebuah keyakinan kelas tersendiri. Mengapa keyakinan di sini? Karena kalau misalnya tata tertib kan mengatur. Tetapi tata tertib itu tidak mereka yakini, belum tentu mereka yakini. Harapannya adalah dengan membuat keyakinan kelas, mereka mengamini bahwa apa yang mereka buat itu hal yang akan mereka laksanakan. Karena yang memunculkan keyakinan adalah dirinya sendiri. Mereka dalam kelas akan membuat sebuah keyakinan kelas. Berikutnya. Nah, contoh kata-kata percaya dalam keyakinan kelas adalah keadilan, kebenaran, bumi, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, kesehatan, dan masih ada yang lain. Jadi harapannya dalam keyakinan kelas itu dibuat sesimpel mungkin dan ada penjabaran mungkin. Sebagai contoh misalnya dalam hal kesehatan, dalam masa pandemi kemarin siswa diminta bersama-sama adalah membawa makan siang karena di sekolah tidak dibuka kantin. Mengapa harus makan siang? Seolah-olah itu merupakan tata tertib kita periksa satu-satu untuk makan siang. Tetapi kalau mereka mempunyai keyakinan bahwa mengapa harus makan siang? Karena demi kesehatannya, maka mereka mungkin akan kalau punya keyakinan tersebut, harapannya membawa bekal makan siang ataupun mungkin makan pagi itu merupakan sebuah kebutuhan yang kewajiban. Berikutnya, pembentukan keyakinan kelas ini memang sebaiknya kita lakukan awal tahun pelajaran. Sebenarnya kita sering menyebut yang kita lakukan adalah dengan kata komitmen ya Bapak Ibu ya, komitmen kelas. Kalau kita lihat hampir sama. Nah di sini yang saya garis bawahi adalah bahwa dalam membuat keyakinan kelas ini diharapkan dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada yang namanya keyakinan kelas dalam bentuk negatif. Misalnya tidak boleh, dilarang, itu tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi semuanya diungkapkan dalam kata-kata yang positif. Tidak ada yang namanya tadi hukuman. Harapannya seperti itu. Jadi semuanya dibawa dalam bentuk positif dengan harapan nanti siswa di kelas bisa belajar dengan aman, bahagia, senang. Dan akhirnya harapannya adalah mereka bisa mendapatkan ilmu di sekolah dengan senang. Dan profil belajar Pancasila yang kita harapkan tadi juga bisa lanjut. Kita sudah pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama kita lakukan, mungkin ini biasa kita lakukan juga di kampus. Kita mungkin lakukan dulu, kita bicarakan awal keyakinan kelas kita yang akan kita buat. Kemudian yang kedua mungkin dari diskusi bersama di dalam kelas. Setelah itu mereka akan mencatat curahan mereka di dalam diskusi. Kemudian
kita juga diskusikan bersama dalam diskusi kelas, kemudian kita tinjau kembali bersama-sama mana yang akan kita gunakan sebagai keyakinan kelas tersebut. Lalu setelah itu diulang kembali diskusi satu kelas, kemudian yang biasa kita lakukan adalah keyakinan kelas tersebut kita wujudkan, mungkin kita tuliskan dalam kertas yang besar yang bisa dilihat oleh semua siswa, kemudian itu yang akan kita amini, kita lakukan dalam kegiatan KBM untuk kelas sini. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, ini yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, di dalam menangani kasus-kasus anak kita yang beragam karena mempunyai karakter yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda tadi, harapannya ketika kita menghadapi siswa kita saat melakukan kesalahan, kita diharapkan menggunakan segitiga restitusi. Dikatakan di sini, segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi, sehingga siswa akan mendapatkan hal yang terbaik untuk mereka. Kita lihat bersama bagaimana cara melakukan segitiga restitusi. Pertama, yaitu kita menstabilkan identitas siswa. Nah, jadi kita mulai dari dasar. Misalnya ada hal yang terlambat, maka harapannya kita tidak marah, tetapi kita coba untuk kita ambil hal tersebut mengapa terlambat. Di sini dikatakan bisa menggunakan beberapa kata. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu bisa diambil dengan kata tersebut. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Biasanya kalau kita memanggil anak katakan dulu mengapa. Kalau tidak langsung kita marahi, mungkin tapi kita coba bicara. Tapi memang kadang-kadang yang kita alami adalah ternyata siswanya banyak di situ. Kalau kita langsung mau melakukan sebuah restitusi, kita agak kesulitan. Tapi akan kita juga berikan. Setelah itu, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kesalahannya di mana? Kamu itu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya mengambil sesuatu, kemudian bagian yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi siswa punya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kalau anak-anak sudah berkeyakinan misalnya terlambat, melahirkan disiplin, datang tepat waktu. Berarti dia mengatakan saya belum disiplin. Artinya dia bisa tahu bahwa keyakinan dia itu bahwa dia harus tepat waktu. Saya pulang disiplin. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dari hal tersebut baru kita akan mencoba ajak anak tersebut untuk membuat refleksi diri. Nah harapannya setelah itu siswa harapannya berubah. Perilakunya akan berubah bukan karena kita menghukum atau karena takut dengan kita, tetapi karena ada kesadaran dari diri. Demikian Bapak Ibu untuk sosialisasi kita hari ini. Kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan tanya jawab. Terima kasih. Sebenarnya sekolah kita itu sudah dulu, tapi penanganannya
selain untuk COVID-nya juga dilakukan. Apakah nanti itu kita hanya bisakah diganti untuk rumah saja, isinya keyakinannya itu, atau nanti keyakinannya dibuat dan seperti Bu sarankan tadi nanti di kelas-kelas ini dari kata-kata yang bisa tajam dan dilarang dan lain sebagainya. Ada sifat karena di sekolah kita sebenarnya sudah dibuat, tapi ada terima kasih Bu. Baik Bu Sandra, terima kasih atas pertanyaannya. Memang benar di sekolah kita ini untuk keyakinan itu biasa kita sebut dengan komitmen kelas. Itu biasa kita buat juga dari setiap kita memulai tahun ajaran baru. Nah, memang hampir sama, tetapi mungkin tetap selalu kita buat yang kita katakan komitmen tadi, tetapi sekarang dengan istilah yang baru ya Bapak ya, dengan kata keyakinan kelas. Kemudian nanti harapannya adalah keyakinan kelas ini kata yang kita gunakan simpel dan ada penjabarannya. Misalnya tadi kata bisa kita ambil dari portfolio kita, salah satunya misalnya kasih pada Tuhan dan sesama. Kegiatannya apa yang kita maksud di situ? Berdoa setiap pagi misalnya seperti itu. Tetapi yang merumuskan bukan kita ya Bapak Ibu ya. Tentu saja yang merumuskan adalah anak-anak di kelas. Mengapa harus anak-anak sendiri yang merumuskan? Karena itu merupakan keyakinan mereka, bukan keyakinan kita. Kalau kita yang membuat keyakinan tersebut, akhirnya bukan keyakinan kelas namanya, keyakinan Bapak Ibu guru. Akhirnya tidak akan diimani oleh mereka, mereka tidak akan menjalankan sesuai yang diinginkan. Jadi harapannya untuk keyakinan kelas ini memang kita buat bersama-sama di kelas. Demikian Bapak Ibu. Baik, pesannya cukup? Cukup Bu. Baik, dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ya, saya. Silakan Bu Christine. Ya Ibu Yuni, apakah keyakinan yang dibuat kelas jika dikumpulkan dari tiap-tiap kelas menjadi keyakinan sekolah sehingga sekolah mempunyai keyakinan yang sama? Baik, terima kasih Bu Christine atas pertanyaannya. Tadi dikatakan bukan bahwa ada keyakinan sekolah dan ada keyakinan kelas. Jadi benar kalau kita lihat di situ bahwa keyakinan dari kelas jika kita satukan dan memiliki kesamaan, maka bisa kita jadikan sebagai keyakinan sekolah. Jadi nanti mungkin di tahun ajaran baru kita akan mencoba membuat keyakinan kelas masing-masing, kemudian kita jadikan keyakinan sekolah, hal yang bersifat umum saja ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah nanti untuk keyakinan sekolah kita itu mengacu dari nilai-nilai yayasan dan lulus yang sudah kita canangkan dari awal, ada 70 value dari awal itu, atau nanti ada penambahan lagi, kita akan mencoba melihat bersama. Kalau memang nanti ternyata ada hal-hal yang akan kita tambahkan di sini, jadi itulah ya setelah kita dari dasar menyatukan dari keyakinan dari semua siswa yang ada di kelas. Kira-kira itu istimewa ya. Ya baik Bu Yuni. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri acara sosialisasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Teresiati Wahyuni selaku Wakil Kepala SMA Tasis Wiswireta Bidang Kesiswaan. Menjadi harapan kita bersama bahwa
apa yang disampaikan Bu Yuni dan menjadi pembahasan kita, sosialisasi budaya positif betul-betul kita implementasikan di lingkungan sekolah kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat sore. Berdiri. Siap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Baik anak-anak, kalau kita lihat hari ini semuanya masuk kelas ya. Ada 3 siswa di sana, baik ada tugas untuk kegiatan proses. Nah anak-anak, untuk kegiatan kita hari ini kita akan mengawali dengan sebuah kegiatan yaitu tentang keyakinan kelas. Dan kita akan membicarakan tentang keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini sebenarnya kita sudah melakukan dalam kegiatan kita sehari-hari saat kita belajar di kelas. Nah, selama ini satu yang kita miliki bersama adalah kita memiliki yang namanya tata tertib. Tata tertib itu digunakan untuk apa? Mai? Tata tertib ya. Untuk mengatur siswa biar lebih Untuk mengatur. Nah, ketika kita diatur, kadang-kadang nyesek juga ya. Waduh, kena sanksi ini, kena sanksi itu. Nah, harapannya tata tertib ini bisa kita laksanakan dengan senang hati. Maka kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kita buat ini harapannya adalah nanti kalian bersama-sama bisa merasa senang di kelas, aman di kelas, nyaman di kelas. Jadi harapannya adalah kalian bisa belajar dengan menyenangkan. Kemudian kalian bisa mendapatkan ilmu yang kalian harapkan. Itu ya? Setuju? Setuju. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita akan membagi kelas kita dalam 7 kelompok ya. Saya sebutkan saja, sebelah sana kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa? Ya. Silakan kalian menuju ke kelompok masing-masing. Kursinya boleh dibalik untuknya. Silakan kalian sekarang untuk berdiskusi agar harapannya adalah agar kalian punya keyakinan kelas dan setiap apa yang kita lakukan di dalam kelas bisa menggunakan kalian. Nanti saya akan bagikan di kertas yang bisa kalian gunakan untuk mencatat dari yang kalian diskusikan untuk kenyamanan kelas kita bersama. Siap ya? Disiplin ya.
Semuanya sudah selesai? Baik, sekarang saya minta dari yang kalian bicarakan dalam diskusi kelompok masing-masing, silakan kalian tempelkan hasilnya dan akan kita bicarakan bersama-sama, ya. Semoga nanti menjadi keyakinan kelas yang kita amini bersama sehingga kalian bisa belajar dengan senang. Silakan dari kelompok 1 boleh maju. Pakai kelompok 2 boleh di sini. Kelompok 2, 3, silakan. 5. Boleh di bawah. 6. Orang mulianya. 7. Baik, semuanya sudah menempelkan di sini dari diskusi hasil diskusi kalian tadi. Sekarang kita akan mencermati satu persatu. Kita mulai dari kelompok 1. Ya. Kelompok 1, silakan maju. 1. Melakukan 3S pada guru dan teman, yaitu senyum, salam, sapa. Terus yang kedua, ada membantu teman yang kesulitan materi pelajaran. Yang ketiga, ada mendengarkan dan menghargai guru yang sedang menjelaskan. Kemudian ada yang keempat, yaitu berbagi makanan kepada teman yang sedang membawa bekal. Ya, ada tanggapan? Baik, sementara belum ada, boleh dulu. Silakan berikutnya dari kelompok 2.
untuk core values. Yang kedua kan ada bersyukur. Jadi yang dimaksud di sini adalah bersyukur ketika kita masih bisa mengikuti pelajaran, bersyukur juga karena kita bisa sampai di sekolah dan belajar bersama teman-teman. Ketiga juga kita bisa bersyukur ketika mendapatkan nilai yang bagus. Lanjut kelompok 3. Untuk kedisiplinan, yang pertama ada masuk sekolah tepat waktu, kedua mengumpulkan tugas tepat waktu, tiga mengikuti pelajaran dengan baik, mengikuti tata tertib sekolah, mengenakan seragam sekolah sesuai aturan, dan konsisten dalam belajar. Lanjut. Keempat, akan keyakinan kelas terdapat kerjasama. Kerjasama itu terdiri dari banyak, seperti beberapa contohnya: datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan benar dan tepat, menghargai guru dan teman saat memberikan pendapat, melaksanakan tugas kelompok dengan benar, mau bertukar pikiran dengan teman-teman sekitar, aktif bertanya saat tidak paham dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta terakhir menjaga kondisi kelas agar tetap kondusif. Lanjut. Kelompok berikutnya. Untuk 6 ada panduan, yaitu 1. Siswa tertib dalam menggunakan tugas. Yang kedua, siswa tetap bersemangat mengikuti kegiatan sekolah. Yang ketiga, mengikuti perlombaan dengan tambur. Dan yang terakhir, siswa harus saling menguatkan dan mensupport satu sama lain. Lanjut. Kelompok 6. Makanya tolong disimpan dulu ya. Jangan dibuang. Yang keenam ada kejujuran. Yang pertama ada mengerjakan tugas sendiri, kedua berkata jujur pada semua orang, berlaku jujur dan sopan, bekerja sama dengan jujur dalam kelompok, dan mengembalikan barang milik orang lain. Lanjut. Yang ketujuh yaitu mengembangkan minat belajar dengan metode yang lebih seru dan menarik. Dan yang kedua menggunakan teknologi untuk memudahkan belajar seperti mencari lewat internet atau lewat buku. Dan yang ketiga yaitu menghargai teman. Dan keempat membantu teman apabila sedang kesusahan. Terima kasih. Baik, semuanya sudah mencoba mempresentasikan dari hasil kerja kelompok. Nah, sekarang dari yang sudah kalian buat ini, tentang keyakinan kelas kita ini, ada yang ingin disampaikan? Oh ya, silakan, Mas. Kalau saya ada tanggapan untuk yang kerjasama. Menurut saya pribadi, mungkin kata-katanya bisa lebih disederhanakan lagi, biar sisi yang lain juga bisa mencerna maksud dari apa yang disampaikan sama kelompok. Itu aja sih. Baik, nanti bersama-sama kita sederhanakan ya untuk di bagian kerja sama. Ada pertanyaan atau tanggapan yang lainnya? Baik, silakan. Untuk kelompok yang nanti kan mereka ada bilang katanya bekerja sama dengan jujur. Nah itu tuh maksudnya kayak gimana sih? Bekerja sama dengan jujur. Tadi yang menyampaikan dari kelompok 6 ya? Silakan coba. Menurut saya itu kerjasama yang baik itu saat kita kayak belajar bersama itu bersatu lama. Oh, kerjasama yang baik, jujur itu tidak saat ulangan. Jadi silakan bekerja sama saat kalian mengerjakan tugas sehingga bisa membuat yang satu kalau misalnya berarti menjadi lebih bagus. Baik, ada lagi? Dari kegiatan kita tadi semuanya tidak ada komentar lagi ataupun tidak ada tambahan lagi. Maka saya minta nanti untuk sekretaris J, minta tolong ya. Silakan nanti. Siap? Siap, Bu. Oke. Nanti ini kamu satukan. Kemudian silakan ketik. Nanti dari situ menjadi keyakinan kelas kita bersama, dan harapannya kalian bisa melaksanakan bersama-sama sehingga kegiatan belajar mengajar kita di kelas bisa aman, menyenangkan, menggembirakan, dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang kalian harapkan. Setuju? Setuju. Amin.
akan cukupkan ya. Kalian boleh istirahat, kemudian silakan nanti kalian boleh lanjutkan untuk kegiatan yang lain. Silakan, Bapak. Berdiri. Siap. Memberi salam. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih kembali. Saya selaku Kepala Sekolah SMA Tarsis Sureta sangat mendukung dan mengapresiasi dengan terpilihnya Ibu Teresia Triwahyuni sebagai peserta JGP tahun 2022-2023. Selama proses diklat yang berlangsung dan selama praktek baik yang dijalankan bersama teman-teman tim kerja SMA Tarsis Sureta sangat mendukung di dalam kelancaran untuk mempersiapkan implementasi kurikulum Merdeka. Apa yang telah didapatkan selama dalam perkuliahan ataupun juga dalam sharing-sharing pengalaman baik kerja kelompok atau kerja pribadi selalu disaringkan kepada teman-teman agar SMA Tarsis Sureta sungguh-sungguh nanti mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik sesuai dengan harapan dari pemerintah. Dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Sekolah SMA Tarsis Sureta sangat mendukung lompatan-lompatan, inisiatif-inisiatif dan kegiatan-kegiatan yang berjalan terutama untuk pengembangan sekolah, baik pengembangan bahasa dan juga untuk pengembangan kepada tenaga pendidik dan juga tenaga pendidikan, di mana kita selalu punya tujuan satu agar SMA Tarsis Sureta ada perubahan-perubahan terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Selamat untuk menjalankan aktivitas pembelajaran, mempersiapkan pelaksanaan IKM di SMA Tarsis Sureta. Sukses selalu kepada Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Saya mewakili dari rekan-rekan mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuni yang sudah memberikan ilmu baru bagi kami, yaitu tentang sosialisasi budaya positif. Budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah kita nanti ini menuju ke hal-hal yang memberikan tentunya penghargaan yang positif juga ke anak didik kita. Dari kegiatan sosialisasi budaya positif nanti diharapkan tentunya kita bisa menjadi seorang manajer bagi anak-anak didik kita yang akan memberikan sesuatu penghargaan yang lebih tinggi tentunya. Walaupun bukan berarti kita selama ini tidak menghargai, tetapi kita diharapkan dengan sosialisasi budaya positif kita akan memberikan penghargaan yang lebih tinggi kepada anak didik kita sehingga tentunya martabat mereka diakui atau sama di mata kita. Terima kasih. Semoga sosialisasi budaya positif dapat kita teruskan untuk anak didik. Nama saya Aurelius Deodatus Tomoleuran. Saya siswa SMA Tarsis Sureta. Terima kasih kepada Bu Yuni karena telah membantu kelas kami dalam membuat keyakinan kelas. Semoga dengan keyakinan kelas ini kami dapat belajar dengan lebih nyaman, aman, dan bahagia. Demikianlah pernyataan dari saya. Terima kasih. Salam pelajar Indonesia. Terima kasih. Semoga kegiatan aksi nyata yang sudah saya sampaikan dapat berguna dalam pengembangan budaya positif di sekolah. Sampai jumpa dalam kegiatan
calon guru penggerak yang lain.